Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Mutia Rosid, NPM 100-102-1996 dari Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya yang berjudul Analisis Pemahaman Agama dan Pendapatan Masyarakat Muslim terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal dengan studi kasus Pasar Karna Sidarja, Kabupaten Cilacap. Latar belakang masalah, idealnya ketika pedagang yang memenuhi syarat zakat menyadari untuk membayar zakat dan melaksanakannya. Tetapi kondisi di lapangan, banyak pedagang yang kurang pemahaman tentang zakat dan beranggapan zakat sama dengan sedekah atau infak. Penyebabnya, kurangnya pemahaman agama, ketidaktahuan menghitung nisab, kesulitan menghitung zakat, dan kurangnya pengawasan. Lokasi penelitian ini berada di Pasar Karna Sidarja. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana pengaruh pemahaman agama para pedagang muslim di Desa Sidarja, Kabupaten Cilacap terhadap kepatuhan membayar zakat mal. Yang kedua yaitu, bagaimana pengaruh pendapatan para pedagang muslim di Desa Sidarja, Kabupaten Cilacap terhadap kepatuhan membayar zakat mal. Yang ketiga yaitu, bagaimana analisis pengaruh pemahaman agama dan pendapatan para pedagang muslim di Desa Sidarja, Kabupaten Cilacap terhadap kepatuhan membayar zakat mal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pemahaman agama dan pendapatan para pedagang muslim di Pasar Karna Sidarja, Kabupaten Cilacap terhadap kesadaran membayar zakat mal. Teori yang saya gunakan adalah menurut blok EMSAK ada 5 dimensi religiositas untuk mengukur tingkat pemahaman agama. Yang pertama, ideologikal, keyakinan. Yang kedua, intelektual, pengetahuan agama. Yang ketiga, ritualistik, peribadatan dan praktik keagamaan. Yang keempat, eksperiental, penghayatan. Yang kelima, konsekuental atau efek atau pengalaman. Untuk teori selanjutnya itu pendapatan. Yang saya gunakan adalah menurut Yusuf Kordowi, terdapat 2 indikator yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat muslim. Yang pertama, gaji atau upah. Yang kedua itu penghasilan tambahan. Untuk kepatuhan membayar zakat mal, saya menggunakan teori Hamdani, yaitu yang pertama keimanan, yang kedua altruisme atau suatu minat yang tidak mementingkan diri sendiri, yang ketiga kepuasan diri, yang keempat adalah organisasi. Untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu dengan pendekatan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei, dan selanjutnya jenis dan sumber data saya menggunakan 2 yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primernya yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner saya sendiri, yang kedua yaitu data sekunder yaitu jurnal, website, Badan Pusat Statistik, laporan Basnas. Untuk yang ketiga itu sampel, saya menggunakan teknik non-probability sampling. Terus selanjutnya metode purpose sampling dengan untuk teknik pengumpulan datanya itu saya menggunakan kuesioner, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Untuk teknik olahan datanya itu saya menggunakan SPS 26.0. Selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama itu terdapat ada 4 uji. Yang pertama uji instrumen, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Uji instrumen terdapat 2 yaitu uji validitas dan reliabilitas. Untuk selanjutnya itu uji asumsi klasik yang berarti uji normalitas, uji multikolinearitas, selanjutnya uji heterokedasitas, selanjutnya uji regresi linear berganda, dan uji hipotetis. Terdapat 3 uji yaitu uji parsial atau uji T, uji simultan, uji F, dan koefisien determinasi. Untuk uji validitas, diambil sebanyak 30 responden, data dianalisis pada level of signifikan 5% dengan derajat keabsahan M-2, R tabel ditemukan 0,361, dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dikatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,361. Untuk uji reliabilitas itu menggunakan teknik Cronbach's alpha. A artinya dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha A lebih besar dari 0,60. Dapat disimpulkan bahwa nilai Cronbach's alpha pemahaman agama, pendapatan dan kepatuhan membayar zakat itu melebihi 0,60. Jadi reliable. Selanjutnya itu uji normalitas. Uji normalitas menggunakan metode one sample Kolmogorov minor test menunjukkan bahwa nilai residul atau estimated signifikan variabel terikat dan variabel bebas pada jumlah sampel sebesar 30 adalah 0,200. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini dapat terdistribusi normal karena nilai residulnya lebih besar 0,05. Uji multikolinearitas yaitu variabel pemahaman agama dan pendapatan masing-masing memiliki nilai toleransi sebesar 0,935 dan 0,935. Artinya variabel memiliki nilai toleran lebih besar atau sama dengan 0,10. Nilai FIF masing-masing variabel pemahaman agama dan pendapatan adalah 1,070 dan 1,070 yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel kurang dari atau sama dengan 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel independen tidak menunjukkan gejala multikolinearitas. Uji heterokedasitas, masing-masing variabel memiliki nilai signifikan sebesar 0,216 dan 0,674. Artinya menunjukkan bahwa nilai signifikan pada tiap variabel independen kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian tidak terjadi heterokedasitas. Untuk uji regresi linear berganda, nilai A sebesar 217
21,78 merupakan konstanta yang menunjukkan keadaan variabel kepatuhan membayar zakat mal sebelum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu pemahaman agama dan variabel pendapatan. Jika tidak ada variabel independen, maka variabel kepatuhan membayar zakat mal tidak akan berubah. Apabila variabel pemahaman agama mengalami perubahan variabel sebesar 1 satuan, maka variabel kepatuhan akan mengalami kenaikan sebesar 0,122 1 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya, apabila variabel pendapatan mengalami perubahan variabel sebesar 1 satuan, maka variabel kepatuhan akan mengalami kenaikan sebesar 0,456 atau 1 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Uji simultan atau uji F, nilai F hitung adalah 5,788 dan nilai signifikan sebesar 0,008. Didapatkan nilai F hitung 5,078 lebih besar dari F tabel 3,35 dan nilai prob F statistik lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas X, pemahaman agama dan pendapatan berpengaruh bersama-sama secara simultan terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan dalam membayar zakat mal. Uji parsial atau uji T, apabila T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Menunjukkan bahwa variabel pemahaman agama nilai signifikansi 0,01 kurang dari 0,05 dan T hitung 2,662 lebih besar dari T tabel yaitu 2,052, maka berpengaruh positif. Menunjukkan variabel pemahaman agama nilai signifikan 0,01 kurang dari 0,5 dan T hitung 2,432 lebih besar dari T tabel 2,052, maka berpengaruh positif. Sehingga dapat disimpulkan pemahaman agama secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat mal. Artinya pemahaman agama berpengaruh terhadap kepatuhan para pedagang pasar karena sidarja terhadap membayar zakat mal. Yang kedua itu pendapatan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat mal. Artinya pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan para pedagang pasar karena untuk membayar zakat mal. Yang ketiga itu variabel pemahaman agama dan pendapatan memiliki pengaruh simultan atau bersama-sama terhadap kepatuhan membayar zakat mal.